wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ittarafa bi sifati wa asma'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral jamaah syukur ingkang mulya. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kula jenengan saged kumpul malih dalam rangka thalabul ilmi. Mugi-mugi diparingi Allah rahmat saking istiqomah. Amin. Amin amin. Selanjutnya kita lanjutkan langsung halaman 76 baris terakhir. Hikmah ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarina fi dunya. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'in. Kaifa halika ya Allah, halika piye yutasawwaru dan temu apa ayah coba yang to ngaling-ngalingi ing Allah apa syai'un suci-suci wa wal hali utawi Allah iku alladzi azhara kang nampakake sapa Allah kulla syai'in ing saben-saben sesuatu. Bagaimana Allah terhijab oleh sesuatu padahal Allah yang menampakkan segala sesuatu itu. Bagaimana Allah terhijab oleh makhluk sesuatunya makhluknya padahal Allah yang menampakkan sesuatu itu. Berarti sing gak nampak niku mata hati kula jenengan. Bagaimana Allah terhijab oleh makhluk oleh sesuatu padahal Allah yang menampakkan segala sesuatu itu. Berarti nek kula jenengan gak bisa mengenal Allah, melihat Allah untuk makhluk-makhluknya ini, berarti kalau jenengan sing buta maksudnya ngoten. Kalau si iman benar ilah bagaimana Allah terhijab oleh makhluk, oleh segala sesuatu makhluk ini, padahal Allah yang menampakkan segala sesuatu itu. Jadi selama ini kalau jenengan gak bisa merasakan, gak bisa melihat Allah secara rasa, ya karena mata hati kita yang buta. Maksudnya ini panjang ini. Bima kelawan barang asyroko kang corong, bima kelawan barang masyroko kang madani apa ma'alik nadese rupane ma min nuril wujudi saking bayane saking nur sifat wujudi Allah. Jadi makhluk kula jenengan saged melihat dengan pandangan mata ini karena ditampakkan Allah dengan cahaya-cahaya nurul wujud. Cuma cara memandang Allah, mengenal Allah, melihat Allah itu dengan rasa. Jadi enggak wujud kayak benda ngoten itu ngoten. La jisim, la jirim, la arut ngoten. Jisim itu benda. Jirim ini jirim. Jadi kalau bahasa kimia ngoten benda ini sore paling apa? Atom ini sore paling partikel. Inti atom, partikel, nukleon, inti napa Pak? Pokok inti atom yang napa jenenge? Nukleon itu. Jadi enggak seperti itu Allah itu. Ya apa? Ya dengan mata hati, dengan rasa. Maka yang menjadi khilafiyah itu di dalam nanti di surga itu apakah zahir atau enggak, itu kan enggak, bukan jisim, bukan jirim, bukan arut itu atom. Ya kalau melihat ini dengan basiro mata hati, ya rasa, dirasakan, rasa dengan tahu bahasa Arabnya tahu. Tapi kalau jenengan selama ini enggak melihat, padahal sesuatu itu yang menampakkan Allah. Kalau jenengan enggak bisa melihat Allah dalam sesuatu itu,
berarti kalau raba kalau jeneng raba dewi, berarti selama ini mata hatiku buta wakot kana kadang-kadang ono wakot kana teman-teman ono fi zulmatil adami ing dalam petengi sifat adam kama kaya barang takut dama kang wis dhisik apa mah fa bi zuhuri lan sebab pertelone Allah fil asya'i ing dalam suci-wiji zaharat maka pertelo apa asya maka dengan nawa niku zahirnya sifat-sifatnya Allah di dalam segala sesuatu itu maka sesuatu itu tampak. Jadi di segala sesuatu makhluk ini adalah sifat-sifatnya asmaul Allah. Nah, karena ada sifat-sifatnya Allah yang menampakkan itu segala sesuatu yang ada di dunia ini alam jagat ini tampak. Tapi selama ini hati kalau jenengan tidak mengenal, tidak tampak. Maka jarene Allah di dalam di akhiratnya dan wahai fulan, kenapa dirimu kok memarahi aku? Mau terjadi Allah. Hei fulan, kenapa kamu waktu di dunia itu memarahi aku? Berarti Allah. Loh, ibu termantu ya Allah. Kapan lo niku nyeneni jenengan memarahi jenengan ya Allah? Terus ya Allah jawab ya Allah. Ketika dirimu memarahi makhlukku, yaitu kamu sedang memarahi aku. Tadi jadi kalau dengan murid-murid nanggo niku dolang anak itu sedang memarahi Allah hakikatnya ngoten. Lha itu kan makhlukku. Ngoten ini akhirat ngoten. Wahai makhluk, wahai fulan, kenapa kamu kok tidak memberi makan aku? Dijawab ngoten. Terus sampai lanjut niku. Hadis qudsi wahai makhluk, wahai fulan, kenapa dirimu tidak memberi makan aku? Lebih boten ya Allah. Bagaimana mungkin saya hamba jenengan kok tidak memberi makan jenengan ya Allah? Jawab ya Allah, ketika dirimu tidak memberikan makan makhlukku, boten. Karena kalau jenengan, makanya kalau jenengan liwat rasa makhluk Gusti Allah untuk pinggir jalan, masya Allah, kami kan ada rasa seperti itu. Dan tadi ditutup seperti itu jangan ngomongnya. Ini itu tidak rasa apa, empati, tidak ada rasa sen, empati. Nah, rasa kan itu ya rasa. Sampai seperti itu. Kenapa tidak memberi makan? Kenapa marahiku? Kenapa kamu kok tidak membiarkan aku? Dan seperti itu diskusinya. Ya itu. Karena kalau jenengan tidak bisa melihat itu, tidak bisa merasakannya. Padahal segala sesuatu itu hakikatnya adalah sifat asmaul Allah. Fa idza kana maqtalkani ana apa dzurul asya'i tanpa iswiji-wiji pertelon iswiji pertelon semua lagi. Pertelon itu apa Umar? Pertelon jelas sampean nggih. Jelas. Pertelon itu tampak. Ini enten sing mudunten iki. Fa idza kana mengkutut kali bedek masa ngoten. Sing liyane gak aku. Bedek sapa weng orang. Baik. Bedek itu ada ya. Nggih. Fa idza kana tatkalane ono itu ada. Bedek. Wa idza kana mengkutut kali ono apa dzurul asya'i pertelane pira-pira wiji-wiji. Mutawakifan iku kandek alai ngatasi Allah fayastakhilu mongko mukhal apa anta jubayen to dan aling-aling apa ngaling-aling awasyahu ing Allah. Bagaimana ketika sesuatu itu tampak sesuai dengan sifat asma Allah, bagaimana Allah mustahil dihalang-halangi oleh sesuatu itu. Padahal kalau jangan bisa melihat kan ada asma Allah, zahiri Allah kan tampak. Bagaimana kalau jangan terhijab, teraling-alingi oleh sesuatu itu, padahal di sesuatu itu tampak ya karena sifat zahiri Allah, wujudnya Allah. Niki rasa, bukan dengan dengan mata atau tidak dirasakan. Sing kula gambarkan ini wahai fulan, kenapa dirimu marahi aku? Wahai fulan, kenapa engkau tidak memberi makan aku? Wahai fulan, kenapa? Terus ini hadits qudsi itu hatta yakuna sehingga ono sapa Allah iku khafiyan sama ghairu zahirin
kang ora pertelo. Sehingga Allah itu sampai samar nang ati kula jenengan, bahkan Allah tak tampak dawani mata hati kula jenengan. Fa innal izhar krana setuhune kang nglahiraken innama yuhidu angin mesti maidai apa hidar zuhurul mudhiri ing tapake kan yang melahirkan sesuatu yang tampak itu pasti ada yang menampakkan. Makhluk ini wujud berarti ada yang mewujudkan. Bagaimana kalau jenengan itu nggak ngerti yang mewujudkan? Nah ini kan dirasa dari itu alam jagat raya ini ada, mestinya ono yang mengadakan. Alam raya ini kelihatan, mestinya ono yang menampakkan. Tapi kalau jenengan tidak bisa melihat yang menampakkan, tidak bisa merasakan. La khofa'an kang ora ono, la khofa'an ora samar bu ing mudhir. Titik. Kaifa yatasawaru halin kaya apa yatasawar betemu apa ayat subahin tongali ing Allah apa syai'un wiji-wiji wa khali utawi Allah alladzi dharakan nglahiraken apa alladzi bi kulli syai'in kelawan saben-saben suci-wiji ini sama. Jadi sama, artinya sama. Yang pertama mau apa? Adharu saja ya, adharu kulla syai'in, tapi ini ada di. Nah, di segala sesuatu ini tampak. Segala sesuatu ini tampak. Bagaimana sesuatu itu bisa menghijab Allah? Padahal Allah itu yang dengan izin Allah segala sesuatu ini tampak. Itu bermakna dengan izin Allah segala sesuatu tampak. Bagaimana sesuatu ini menghijab kula jenengan? Padahal sesuatu itu ditampakkan Allah dengan izin Allah bikuli syai'in. Allah itu menampakkan bikuli syai'in dengan izin segala sesuatu ini tampak. Sama artinya dengan yang tadi itu. Jadi intinya itu kalau jenengan itu kok selama ini nggak bisa melihat bagaimana sesuatu itu menghijab Allah, padahal sesuatu itu yang menampakkan adalah Allah. Maksudnya hatta istadalla sehingga gawe dalil alaihi ngatasi Allah sapa al mustadziluna sapa wong kang gawe ngalat dalil bil asya'i kelawan biro-biro perkara, sehingga orang yang ngalat dalil iku gawe dalil dengan sesuatu. Jadi kalau jenengan bisa merasakan Allah itu dengan melihat sesuatu itu. Dalil itu gunung ini ada, gunung itu ada misal itu, berarti itu yang menciptakan adalah Allah. Itu ngalap dalil. Matahari itu ada, itu kita ngalap dalil namanya matahari, berarti yang menciptakan matahari itu adalah Allah. Itu ngalap dalil seperti itu. Ketika Nabi Ibrahim itu di nonton bulan, kok Tuhanku nonton. Barang menini kok orang saya gede mana itu bulan kok hilang nonton. Gak mungkin akhirnya lihat matahari. Itu tauhid itu. Jadi itu pelajaran tauhid. Mosok Tuhan kok bisa hilang, terus akhirnya matahari besar loh kok hilang, berarti ini bukan Tuhan ini. Jadi sing nomor 2 ini sami artinya segala sesuatu tampak ya dengan izin Allah. Kama qala ta'ala, ya Allah ta'ala berfirman sanurihim bakal ngetokaken ingsun ing mereka ayatina ing pira-pira tondo-tondo ingsun fil afaqi ing dalam pira-pira penjajahan. Afaq ufuk itu penjajahan alam raya ini. Wa fi anfusihim lan ing dalam awak dhewe mereka hatta yatabayyana sehingga jelas lahum kanggo mereka anna satene Allah iku al-haqqu nyoto. Terus Allah sanurihim ayatina bakal aku tampakkan pada mereka ayat-ayatku fil afaqi ing dalam jagat raya ini. Wa fi anfusihim namane awak-awak dhewe. Jadi untuk mengenal Allah itu tidak usah jauh-jauh melihat alam raya ini. Do awak dhewe iki coba ngerasakan ya. Awak iki urip itu bahasa Arab apa? Hayat. Kan ngoten. Lah hayat itu adalah sifat asma'i Allah hayat. Allah itu hayat urip.
Jadi awak itu selama itu urip menjadi itu ada hayati Allah maksudnya. Jadi melihat diri sendiri itu ya awak itu urip berarti Allah sing urip no anu di mana iso melihat itu basor, aku iso melihat itu basor. Berarti basor ini sifat Allah, asma'i Allah basirun, melihat. Awak ini iso melihat ya karena sifatnya Allah namanya basirun. Seperti itu caranya. Sama mendengar, terus kalam iso ngomong itu kalami Allah. Jadi dirasakan awak dulu iso ambekan. Jadi apalagi ini kedodon kok jantung ini berdetak itu sapa yang detakno. Kita kan berpikir itu ya. Jadi yang namanya detaknya jantung itu nikmatun imdan. Nikmat pertolongan Allah sehingga jantung itu berdetak. Itu imdan. Jadi dengan mengenal sifat-sifat di dalam diri kita ini, sehingga jenengan mengenal Allah. Mungkin saja jauh. Wa ini ulil hanya berarti ini memang hayai Allah. Oh awak ini iso mlaku iku kudrate Allah, digerakno Allah. Oh awak iki iradah berkehendak ngene iradah Allah. Gampang sekali. Mengenal Allah itu mudah sekali. Kan mudah kan ya. Dengan awak dhewe dirasakno, mau terjadi. Awak asale gak ono diono, sing ono sinten? Ya Allah. Namine apa wujud. Maksudnya seperti itu, kan rasa itu dirasakan. Sehingga belum jenengan sudah merasakan yang ada seperti itu. Sifat yang lainnya ya Razzaq, ya Wahhab, ya Qahhar, ya Rahman, ya Rahim, Al-Latif itu dirasakan. Oh Rahman Rahimi Allah, Rahman Rahmani Rahimi Allah, welas wasa'ana, welas asini Allah ini itu dirasakan. Al-Latif, Moho Asi itu ini. Al-Qahhar, Moho Maksa, dipaksa Allah itu ya Allah, itu dirasakan. Sehingga kalau jenengan itu bisa merasakan apa? Sifat asma-asmi Allah melalui diri sendiri, wa fi anfusihim. Waktu saat ada nonton jagat raya ini dalam diri kita ini bisa mengenal Allah. Maka ente kenal man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, tahu dirinya, faqad arafa rabbah, maka sungguh orang itu mengenal Tuhannya. Kenali ya Pak Dini. Apa nih kenali? Cari ini ngomong, cari jati dirimu. Ya apa kok jati diri? Jati diri kita enggak ada kan lho. Tapi sampai orang-orang yang ahli apa niku? Ahli kene. Ahli filsafat ahli kene jati diri itu koyo-koyo iku ya suwati marang iso sawang sing monggol, iso metu apa? Sukmoe jati dirine wae ngoten. Jadi akhirnya kebatinan, tutup torikot malah akhirnya kebatinan. Saya yang kalau ditanggeti kadang-kadang pulau ikut dengan guru pulau, golek jati dirimu, golek nanti ngoten, pokok kayak golek nggak metu ting ngoten, metu kembarannya. Jadi diriku iku lah ilmu roko sukma walian, iku lah korin, jenenge roko korin. Tutup itu jadi diri kita itu adalah fana, tidak ada. Kita itu sesungguhnya tidak ada, yang ada itu sifat asma'i Allah itu dari diri. Jadi diri kita itu sesungguhnya tidak ada, yang ada adalah sifat asma'i Allah. Nah, ketika kalian jenengan tahu jadi diri kita, namanya itu fana, ketiadaan kita. Awak ya gak duwe ilmu, awak ya gak urip, awak ya gak duwe ngeten iki. Yang ada itu ya sifat asma'i Allah itu jadi diri maksudnya. Jadi dari diri kita itu hakikatnya tidak ada, yang ada itu adalah sifat asma'i Allah. Maka di dalam makom fana kan tidak ada, yang ada itu adalah Allah. Kalau saya sini jenah itu sudah fana, dia lebur, fana itu lebur. Di makom fana ini kadang nggak sehat, kadang merasa dirinya itu Gusti Allah akhirnya ngoten. Jadi wis ngelantur karena dia nggak gitu, nggak ingat. Dan ini tidak boleh diajarkan ini, karena dia dalam keadaan fana, ya nggak ada dirinya. Engkau udah fana, puncak ilmu itu makom bako itu akan paras. Kembali lagi ke orang biasa, ya orang biasa. Setelah fana ke puncaknya makrifat itu, ini nggak sembuh, dia jaga gendeng gila, saya nggak bisa itu. Ngaku dirinya Allah, ngaku dirinya itu tidak ada, karena dia tidak ada memang. Yang ada sifat asma'i Allah, tapi kepleset
terus wali songo, nggak boleh diajarkan. Dalam fana itu nggak syariat sudah itu. Gak pun bakok, nggak mana makom bakok sembuh itu orang itu. Nah, makom bakok itu orang biasa, seperti orang syariat, nggak kelihatan makrifatnya, dia harus biasa. Jalan Kanjeng Nabi ini dulu, aku ini hamba Allah, aku ini menungso, seperti itu. Pun Al-Fatihah.